semua, selamat datang di kelas pajak Kak Dinda. Kali ini kita akan belajar tata cara pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak itu apa, Kak? Pemeriksaan pajak merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap, dan jelas. Wah, kayak orang sakit aja diperiksa. Kalau cara pemeriksaan pajak memangnya bagaimana, Kak? Nah, untuk tata cara pemeriksaan pajak, yuk kita simak penjelasannya. Tata cara pemeriksaan pajak. Penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Sebelum dilakukan pemeriksaan, wajib pajak harus diberi pemberitahuan pemeriksaan pajak terlebih dahulu. Pemberitahuan dilakukan melalui surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Alternatif penerima surat jika wajib pajak tidak ada di tempat, kepada wakil atau kuasa wajib pajak, pihak yang dianggap mewakili wajib pajak, pegawai wajib pajak, atau anggota keluarga yang sudah dewasa. Pertemuan dengan wajib pajak. Pemeriksa pajak harus mengadakan pertemuan dengan wajib pajak untuk menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan, hak dan kewajiban wajib pajak selama dan setelah pemeriksaan, hak untuk mengajukan pembahasan dengan tim quality assurance jika hasil pemeriksaan belum disepakati, dan informasi mengenai buku, catatan, dan dokumen yang akan dipinjam dari wajib pajak. Jenis pertemuan pemeriksaan lapangan, ada pertemuan langsung, dilakukan saat pemeriksa pajak menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan secara langsung kepada wajib pajak, dan pertemuan via pengiriman dilakukan jika dikirim melalui fax, pos, atau jasa pengiriman lainnya. Saat pertemuan dengan wajib pajak, pemeriksa pajak wajib menunjukkan tanda pengenal, menunjukkan SP2, menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, dan memberikan formulir kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak. Peminjaman dokumen. Ketentuannya, jika pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak akan langsung meminjam buku, catatan, dokumen, dan data elektronik lain yang ditemukan saat pemeriksaan di tempat wajib pajak. Jika pemeriksaan kantor, daftar dokumen yang perlu disiapkan akan dilampirkan dalam surat panggilan pemeriksaan, dan dokumen akan dipinjam saat wajib pajak datang memenuhi panggilan ke kantor pajak. Konsekuensi tidak dipenuhinya permintaan peminjaman, jika dokumen tidak diserahkan dan pemeriksa tidak bisa menghitung penghasilan kena pajak, maka penghasilan kena pajak akan dihitung secara jabatan oleh DJP. DJP bisa menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sesuai pasal 13 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP. Dan wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% atau 100% dari pajak yang kurang dibayar. Buku, catatan, dan atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain wajib diserahkan kepada pemeriksa pajak paling lama 1 bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor diterima oleh wajib pajak. Penolakan pemeriksaan. Jika wajib pajak, wakil, atau kuasanya menolak tanda tangan surat pernyataan penolakan, maka pemeriksa pajak akan membuat berita acara penolakan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa. Jika wajib pajak tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap bisa dilakukan jika ada pegawai atau anggota keluarga dewasa yang punya wewenang terbatas untuk mewakili, dan jika tidak memungkinkan, maka pemeriksaan ditunda. Berdasarkan dokumen penolakan, pemeriksa pajak dapat menerbitkan ketetapan pajak secara jabatan atau mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Pengujian oleh pemeriksa pajak. Metode pemeriksaan oleh pemeriksa pajak berdasarkan SE 65 PJ 2013, pemeriksaan dilakukan dengan metode, teknik, dan prosedur yang ditetapkan oleh DJP, terdiri atas metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung, pengujian atas kebenaran isi SPT dan lampirannya dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen yang dimiliki wajib pajak. Untuk metode tidak langsung, pengujian dilakukan tanpa memeriksa dokumen langsung, digunakan pendekatan penghitungan tertentu berdasarkan data, informasi, atau keterangan lain yang relevan. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP. SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang, dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi yang disampaikan secara langsung atau melalui faksimile.
Wajib pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan dalam bentuk lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan jika wajib pajak setuju atas seluruh hasil pemeriksaan, atau surat sanggahan jika wajib pajak tidak setuju sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan. Batas waktu tanggapan SPHP maksimal 7 hari kerja sejak SPHP diterima. Jika butuh tambahan waktu, wajib pajak bisa minta perpanjangan maksimal 3 hari kerja setelah batas waktu awal berakhir. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah diskusi antara wajib pajak dan pemeriksa pajak terkait temuan pemeriksaan. Hasilnya dituangkan dalam berita acara berisi koreksi pajak dan sanksi administrasi baik yang disetujui maupun tidak disetujui. Jika dilakukan penetapan secara jabatan, data yang digunakan dalam pembahasan hanya mencakup perhitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan secara jabatan dan atau kredit pajak sebagai pengurang pajak penghasilan. Selanjutnya, hasil pembahasan. Jika ada temuan yang belum disepakati dan wajib pajak mengajukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan, berita acara dibuat setelah pembahasan tersebut selesai. Jika tidak ada permohonan pembahasan tambahan, berita acara dibuat berdasarkan risalah pembahasan awal. Untuk optimalisasi pembahasan, wajib pajak perlu menyiapkan dokumen atau bukti untuk menyanggah temuan, dasar hukum terkait, dan kemampuan diplomasi yang baik. Pembahasan dengan tim Quality Assurance Pemeriksaan. Tim Quality Assurance Pemeriksaan dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membahas hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dan wajib pajak guna menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Tugas tim Quality Assurance Pemeriksaan yaitu membahas perbedaan pendapat antara wajib pajak dan pemeriksa pajak, memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat, dan membuat risalah tim Quality Assurance Pemeriksaan. Penandatanganan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pemeriksa pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan akan memanggil wajib pajak dengan mengirimkan surat panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ketentuan penandatanganan berita acara antara lain, surat panggilan disampaikan langsung atau melalui faksimile. Jika wajib pajak, wakil atau kuasanya menolak menerima surat panggilan, mereka harus menandatangani surat penolakan tersebut. Jika mereka menolak menandatangani surat penolakan, pemeriksa pajak akan membuat berita acara penolakan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa. Wajib pajak harus memenuhi panggilan dalam waktu paling lama 3 hari kerja setelah surat panggilan diterima. Jika wajib pajak memenuhi panggilan tetapi menolak menandatangani berita acara, pemeriksa pajak akan mencatat penolakan tersebut dalam berita acara. Jika wajib pajak tidak memenuhi panggilan, maka pemeriksa pajak akan mencatat ketidakhadiran tersebut dalam berita acara. Penyelesaian pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan atau kantor untuk menguji kepatuhan perpajakan diselesaikan dengan menghentikan pemeriksaan dengan laporan hasil pemeriksaan sumir, membuat LHP sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan atau surat tagihan pajak. Penyelesaian dengan LHP sumir dilakukan jika wajib pajak tidak ditemukan dalam 6 bulan sejak surat pemberitahuan pemeriksaan diterbitkan, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dalam 4 bulan sejak surat panggilan diterbitkan, pemeriksaan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan yang tidak berlanjut ke penyidikan atau penyidikan dihentikan. Penyelesaian dengan penerbitan surat ketetapan pajak dilakukan jika wajib pajak yang mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan dalam jangka waktu tertentu. Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, dan pengujian kepatuhan belum selesai hingga akhir masa perpanjangan pemeriksaan. Pengembalian dokumen, buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada wajib pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian paling lambat 7 hari sejak laporan hasil pemeriksaan. Pembatalan hasil pemeriksaan. Surat ketetapan pajak yang hasil dari pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan WP dan DJP sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP. Jika dilakukan pembatalan, pemeriksaan dilanjutkan dengan penyampaian SPHP dan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai PMK nomor 17 PMK 03 2013. Pemeriksaan terkait pengembalian lebih bayar pajak belum 12 bulan maka terbit surat ketetapan pajak sesuai pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Sudah 12 bulan maka terbit surat ketetapan pajak lebih bayar sesuai SPT. Jika tim pemeriksa pajak berubah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tim baru. Pemeriksaan ulang. Tujuan koreksi atas surat ketetapan pajak sebelumnya terbit jika ada data baru atau data yang semula belum terungkap. Syarat penerbitan SKPKBT dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun setelah pajak berutang atau akhir masa pajak.
Harus ada surat ketetapan pajak sebelumnya. Pemeriksaan ulang diperlukan jika SKP sebelumnya diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, dan pemeriksaan baru dilakukan jika SKP sebelumnya berdasarkan keterangan lain. Pasal 13 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP. Usul pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan untuk mendapatkan bukti permulaan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan ini dapat diusulkan ketika pada saat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana perpajakan dan wajib pajak menolak dilakukan pemeriksaan dan tidak dilakukan penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan. Ketentuan pemeriksaan bukti permulaan. 1. Pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian. 2. Pemeriksaan ditangguhkan jika usulan pemeriksaan bukti permulaan disetujui. 3. Pemberitahuan penangguhan pemeriksaan wajib disampaikan secara tertulis kepada wajib pajak. 4. Buku, catatan, dan dokumen diserahkan kepada pemeriksa bukti permulaan dengan berita acara. 5. Pemeriksaan dihentikan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan sumir. 6. Pemeriksaan dilanjutkan apabila penyidikan dihentikan karena pasal 44A Undang-Undang KUP atau putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. 7. Jika pemeriksaan dilakukan, jangka waktu diperpanjang paling lama 4 bulan. 8. Pemeriksaan ulang dapat dilakukan jika ada data baru selain yang telah diungkapkan pada pasal 8 ayat 3 atau pasal 44B Undang-Undang KUP. Nah, itu tadi pembahasan lengkap tentang tata cara pemeriksaan pajak. Intinya, pemeriksaan pajak itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Asal kita kaku dan terbuka, semua bisa dilalui dengan lancar. Kalau kamu masih punya pertanyaan atau pendapat, tulis aja di kolom komentar ya. Yuk diskusi bareng, siapa tahu pertanyaanmu juga bermanfaat buat yang lain.